Semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 18. Di sini kami akan membuat video edukasi tentang implementasi dan analisis kebijakan terenggiling di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Aldi Luman Raja dengan NIM 2511034. Perkenalkan, nama saya Roni Alin Manuro dengan NIM 2520195. Saksikan video kami ya. Bayangkan, seekor mamalia yang telah hidup di bumi selama 80 juta tahun, lebih tua dari gajah, lebih kuno dari badak, kini berdiri di ambang kepunahan, bukan karena bencana alam, bukan karena perubahan iklim semata, tapi karena ulah tangan manusia. Inilah terenggiling, satwa bersisik yang pendiam, pemalu dan tidak berbahaya, namun justru menjadi mamalia yang paling banyak diperdagangkan secara ilegal di dunia. Terenggiling Sunda atau dalam nama ilmiahnya Manis javanica adalah mamalia bersisik yang tersebar di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tubuhnya dilapisi sisik keras dari keratin. Seekor terenggiling dewasa mampu melahap hingga 70 juta ekor semut dan rayap setiap tahunnya. Artinya, tanpa terenggiling, keseimbangan ekosistem hutan bisa terganggu secara serius. Namun, kondisinya kini sangat memprihatinkan. Berdasarkan penilaian IUCN tahun 2023, terenggiling sudah masuk kategori critically endangered, sangat terancam punah. Seberapa parah ancaman yang dihadapi terenggiling? Dalam kurun 10 tahun terakhir, hampir 26.000 ekor terenggiling dari Indonesia diperdagangkan secara ilegal. Laporan traffic dalam studi Scaly Nexus 2017 menemukan setara 35.632 terenggiling tersita dalam 111 kasus penegakan hukum selama 2010 hingga 2015 di Indonesia saja. Pada awal Maret 2026, aparat berhasil menggagalkan penyelundupan 3.050 kg sisik terenggiling di Pelabuhan Tanjung Priok, salah satu sitaan terbesar dalam sejarah penegakan hukum satwa liar di Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Berbagai regulasi telah diterbitkan untuk melindungi satwa ini. Yang pertama, pada 9 Juli 2024, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya. Perbaruan besar atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang sudah berlaku lebih dari 3 dekade. Perubahan paling penting, sanksi pidana yang jauh lebih berat. Pelaku perdagangan satwa dilindungi kini bisa dijerat hukuman penjara 15 tahun dan denda hingga 5 miliar dibandingkan ketentuan lama yang hanya 5 tahun penjara dan denda 100 juta. Yang kedua, peraturan Menteri KLHK nomor P106 tahun 2018 secara resmi menetapkan terenggiling Sunda sebagai satwa dilindungi penuh. Artinya perburuan, kepemilikan maupun perdagangan dalam bentuk apapun adalah tindak ilegal. Yang ketiga, di level internasional, Indonesia terikat dalam CITES. Sejak 2016, seluruh 8 spesies terenggiling di dunia dipindahkan ke Appendix 1 CITES, kategori pelindungan tertinggi yang melarang semua perdagangan internasional terenggiling untuk tujuan komersial. Implementasi yang nyata. Lalu bagaimana kondisi di lapangan? Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan, KLHK, BKSDA, dan Balai Batin terus melaksanakan patroli kawasan hutan, operasi gabungan, rehabilitasi satwa, dan pengawasan jalur distribusi di pelabuhan Kota Bandara. Beberapa akhir nyata telah dicapai, yaitu yang pertama, September 2024, tim gabungan mengamankan hampir 1,2 sisik yang belum disampai negara. Yang kedua, Juni 2003, Baris Krim Polri membentuk jaringan perdagangan internasional dengan barang, yaitu 150 kg sisik terenggiling. Yang ketiga, awal 2006, penggagalan penyelundupan 3.053 kg di Tanjung Priok. Di sisi edukasi, kampanye konservasi ini dilakukan untuk melalui media sosial yang menjangkau generasi muda, karena kesadaran publik adalah kunci keberlanjutan perlindungan satwa ini. Namun di balik upaya yang dilakukan, berbagai permasalahan serius masih membayangi. Masalah yang pertama, perdagangan ilegal yang masih masif. Yang kedua, masalah kerusakan habitat. Yang ketiga, impunitas. Yang keempat, rendahnya kesadaran masyarakat. Di tengah semua tantangan itu, ada potensi besar yang menjadi harapan. Indonesia masih memiliki kawasan hutan tropis yang luas di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, yang menjadi habitat alami terenggiling. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 memberikan kerangka hukum yang jauh lebih hebat. Perhatian generasi muda terhadap isu lingkungan terus meningkat, dan dukungan dari organisasi internasional seperti WWF, IUCN, Traffic, dan WCS terus memperkuat upaya konservasi Indonesia. Teknologi pun kini menjadi sekutu konservasi.
drone, kamera, jebak, pemantauan digital, bahkan kecerdasan buatan dapat membantu mengawasi kawasan hutan dan mendeteksi perdagangan ilegal lebih cepat. Lalu, apa yang perlu dilakukan ke depan? Pertama, implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 harus dioptimalkan. Yang kedua, masalah impunitas harus ditangani tegas dan transparan. Yang ketiga, pengawasan digital harus ditingkatkan. Dan yang keempat, pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan adalah kunci jangka panjang. Yang kelima, kerjasama internasional harus lebih diperkuat. Terenggiling bukan sekedar satwa, ia adalah bagian tak tergantikan dari ekosistem yang menjaga keseimbangan alam tempat kita semua bergantung. Keberadaannya bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga konservasi semata. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, sebagai masyarakat, sebagai generasi muda, sebagai manusia yang berbagi bumi ini dengan jutaan spesies lainnya. Jangan biarkan terenggiling hanya menjadi cerita dalam buku teks. Jaga mereka, laporkan jika melihat perdagangan ilegal, dan jadilah bagian dari solusi.